Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inah Eka Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya adalah mahasiswi yang memprogramkan mata kuliah pilihan PKR. Jadi, hari ini kita akan belajar materi tentang PKR. Ada yang tahu kepanjangan dari PKR itu? Nah, kepanjangan dari PKR adalah pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap, ada yang tahu pengertiannya? Jadi, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk proses pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan dua tingkatan kelas yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda pula. Jadi itu pengertiannya ya teman-teman. Agar kalian bisa lebih paham, kalian boleh lihat yang di atas ya, pengertian lebih jelasnya lagi agar kalian bisa hafal. Nah, selanjutnya ada pula model-model pembelajaran kelas rangkap. Model-model pembelajaran kelas rangkap ada berapa sih? Jadi, model-model pembelajaran kelas rangkap ada 3 ya. Model yang pertama, model 221. Contohnya seperti ini. Nah, model pembelajaran 221 ini di mana seorang guru dipersyaratkan mengajar dalam satu ruangan kelas dengan dua tingkatan kelas yang berbeda dan dua materi pembelajaran yang berbeda pula. Selanjutnya, model yang kedua ada model 222. Contohnya seperti ini ya. 222. Apa sih itu 222? Jadi, di mana guru dipersyaratkan mengajar dalam dua ruangan kelas yang berbeda dengan dua tingkatan kelas yang berbeda dan dua materi pembelajaran yang berbeda pula. Selanjutnya model 333. Contohnya seperti ini ya. 333. Di mana guru dipersyaratkan mengajar dalam 3 ruangan kelas yang berbeda dengan 3 tingkatan kelas yang berbeda pula dan 3 materi pembelajaran yang berbeda. Nah, model pembelajaran kelas rangkap ini diimplementasikan, dilihat dulu bagaimana kondisi sekolah tersebut sehingga bisa diterapkan model ini. Contohnya begini, apabila di dalam satu sekolah hanya memiliki 3 ruangan kelas dan hanya memiliki 3 orang guru. Nah, di mana satu orang guru ini menggabungkan 2 kelas. Contoh, kelas 1 sama kelas 2 digabung oleh satu guru. Kelas 3 dan kelas 4 digabung pula oleh satu guru. Begitupun dengan kelas 5 dan kelas 6 digabung oleh satu guru. Di mana penerapannya ini bisa dimasukkan di model pembelajaran kelas rangkap 221. Selain itu, model pembelajaran kelas rangkap ini memiliki model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Modelnya itu ada 2. Model yang pertama adalah ini dia. Jadi model yang pertama adalah model PBAS, proses belajar arahan sendiri. Nah, model PBAS ini terdapat 6 langkah kegiatan ya. Kegiatan yang pertama adalah penyeleksian, yang kedua pemahaman, yang ketiga penguatan lanjutan, yang keempat ada penjabaran lanjutan, yang kelima ada pengintegrasian, dan yang terakhir ada pemantauan. Nah, model PBAS ini diarahkan siswa untuk belajar mandiri, mencari informasi sendiri, kemudian mengolah informasi sendiri. Nah, model ini bagus diterapkan kepada siswa apabila dalam satu sekolah itu kekurangan guru, karena bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai apabila siswa diarahkan untuk mencari informasi sendiri dalam proses pembelajaran ya. Model pembelajaran yang kedua ini adalah model pembelajaran PBMKS, proses belajar melalui kerjasama. Nah, model ini terdapat 9 turunan di bawahnya. Turunan yang pertama adalah OPS, olah pikir sejoli. Yang kedua adalah OPB, olah pikir berebut. Yang ketiga ada KIK, konsultan intrakelas atau kelompok. Yang keempat ada TTS. TTS itu apa sih?
Nah, TTS itu tutorial teman sebaya. Maksud dari tutorial teman sebaya ini dimana siswa itu berpikir atau memberikan kesempatan dan mencurahkan pendapatnya dengan teman-teman yang ada di dalam satu kelasnya itu. Selanjutnya ada TLK, tutorial lintas kelas. Nah, TLK ini yang biasa kita sebut dengan kakak kelas. Kakak kelas yang memberikan arahan atau pengetahuan yang ia ketahui dari materi pembelajaran tersebut, kemudian mengajarkan ke adik kelasnya. Selanjutnya ada DMB, diskusi meja bundar. Dan yang selanjutnya ada TDR. TDR itu adalah tugas diskusi dan resitasi. Yang ke-8 ada ATTU. ATTU itu adalah aktivitas tugas tertutup. Dan yang terakhir ada ATTA. ATTA itu apa? Aktivitas tugas terbuka. Nah, sekian materi saya tentang model pembelajaran kelas serangkap. Saya harap kalian bisa paham semua, dan saya harap kalian bisa mengimplementasikannya suatu saat nanti apabila kalian menjadi guru. Terima kasih. Saya harap kalian bisa mengerti penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.